Energi seksual bukan untuk dihabiskan, tapi untuk ditransformasikan. Selama berabad-abad, ajaran retensi seksual dijaga di balik tembok-tembok suci. Dari biara Hindu, laku Sufi, sampai ordo rahasia Eropa. Bukan karena seks itu dosa, tapi karena seks adalah gerbang menuju kekuatan ilahi. Sacred retention bukan tentang represi. Ini tentang menjaga energi mentah agar tidak bocor sembarangan. Ketika seorang pria tidak terikat oleh dorongan sesaat, pikirannya jadi jernih. Auranya berubah, keputusannya tajam, tubuhnya kuat. Energi kundalini yang biasanya lari ke bawah, kini naik ke atas, membuka pusat-pusat kesadaran yang lebih tinggi. Retensi bukan pantang seks, tapi seks menjadi kesadaran tinggi, bukan sekadar pelepasan. Di sini tubuh bukan hanya wadah kenikmatan, tapi altar. Setiap tetes yang ditahan adalah investasi ke dalam kekuatan, kejernihan, dan spiritualitas. Tapi, hati-hati. Retensi bukan sekadar menahan. Kalau tidak diiringi pemahaman, ia jadi represi, dan represi sama dengan bom waktu. Jangan menahan karena takut, tahanlah karena Anda sedang membangun kekuatan. Kedaulatan seksual adalah saat Anda tidak lagi dipancing oleh sistem. Bukan karena Anda tidak bisa, tapi karena Anda memilih untuk tidak diatur. Algoritma pornografi, iklan yang hiperseksual, hingga dating apps, semua dirancang untuk menarik energi Anda keluar dari pusat. Karena ketika Anda tidak berdaulat secara seksual, Anda mudah dikendalikan. Pria yang lemah secara seksual sama dengan pria yang mudah disuruh. Tapi ketika Anda pegang kendali atas hasratmu, tak ada iklan, tidak ada tren, tidak ada wanita yang bisa mengendalikanmu. Anda tidak haus, Anda hadir. Anda magnetik. Energi seksualmu adalah kerajaanmu. Jika kamu tidak memimpinnya, orang lain akan menjajahnya. Kita tidak sedang bicara soal moral. Kita sedang bicara kekuatan pribadi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi. Retention bukan untuk semua orang, tapi mereka yang sanggup akan memegang kunci realitas. Mulai hari ini, jadilah penjaga gerbang energimu, bukan untuk menyangkal dunia, tapi untuk menciptakan duniamu sendiri. Elit dunia memahami satu rahasia penting. Energi seksual sama dengan energi penciptaan. Dalam kondisi orgasme, batas antara pikiran sadar dan bawah sadar menghilang. Itu saat paling kuat untuk menanam program baru. Baik program kebebasan atau perbudakan. Dan tahukah kamu? Banyak ritual okultisme tingkat tinggi melibatkan seks, darah, dan simbol kuno. Bukan karena mereka sakit, tapi karena mereka tahu itu bekerja. Mereka menyembunyikannya di balik hiburan. Musik, film, video klip, semua diarahkan untuk satu hal. Membuatmu membuang energi seksualmu tanpa kamu sadari nilainya. Karena jika kamu tahu bagaimana mengologia, kamu jadi terlalu kuat. Dan Matrix tidak suka pria kuat. Matrix hanya butuh kamu. Ejakulasi, scroll TikTok, kerja, dan mati pelan-pelan. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa jadi budak energi seksualmu, atau jadi penyihir yang menggunakannya untuk menciptakan realitasmu sendiri. Pernah mikir, kenapa porno itu gratis? Kenapa gampang banget diakses? Bahkan dari HP anak SMP. Itu bukan kebetulan. Itu desain. Indri pornografi bukan sekedar hiburan dewasa. Ia adalah mesin. Mesin penguras energi dan fokus lelaki. Dan mesin ini sangat efisien. Setiap kali kamu nonton, otakmu dibanjiri dopamin, hormon kesenangan. Sensasinya seperti heroin, tapi legal, dan kamu nggak sadar ketagihan.
Penelitian dari Dopamine Nation bilang, otak yang kecanduan porno mulai kehilangan kemampuan menikmati hal lain. Kerja jadi membosankan, interaksi sosial terasa hambar, dan seks nyata jadi nggak menarik. Karena otakmu sudah diretas. Mindic, raksasa di balik banyak situs porno, memiliki algoritma canggih yang mempelajari apa yang kamu tonton. Setiap klik, kamu adalah data. Setiap fetish dipetakan, dan mereka gunakan itu untuk membuat kamu gak bisa berhenti. Setelah klimaks, kamu merasa kosong, lemas, malu, lalu janji, gua gak akan buka lagi. Tapi besok, kamu kembali. Itulah loop yang dirancang. CIA dan eksperimen pengendalian pikiran seperti MK Ultra pernah meneliti bagaimana seks dan trauma bisa dipakai untuk membentuk kepribadian. Dan sekarang, mereka nggak perlu chip di otakmu. Cukup kasih kamu akses Wi-Fi dan konten eksplisit. Mereka ingin kamu menghabiskan energimu di layar, bukan di dunia nyata. Mereka ingin kamu jadi penonton, bukan pencipta. Anak laki-laki yang bisa mengendalikan seksualnya adalah ancaman. Dia bisa jadi pemimpin, pembangun, atau bahkan pembebas. Energi seksual itu sama dengan energi hidup. Kamu bisa buang ke tisu, atau kamu bisa olah jadi kekuatan manifestasi. Itulah yang disebut di Tantra dan Yoga sebagai Kundalini. Sebuah potensi dahsyat di dasar tubuh yang bisa bangkit kalau kamu berhenti menyanyiakannya. Energi seksual bukan untuk dihabiskan, tapi untuk ditransformasikan. Selama berabad-abad, ajaran retensi seksual dijaga di balik tembok-tembok suci. Dari biara Hindu, laku Sufi, sampai ordo rahasia Eropa. Bukan karena seks itu dosa, tapi karena seks adalah gerbang menuju kekuatan ilahi. Sacred retention bukan tentang represi. Ini tentang menjaga energi mentah agar tidak bocor sembarangan. Ketika seorang pria tidak terikat oleh dorongan sesaat, pikirannya jadi jernih. Auranya berubah, keputusannya tajam, tubuhnya kuat. Energi Kundalini yang biasanya lari ke bawah, kini naik ke atas, membuka pusat-pusat kesadaran yang lebih tinggi. Retensi bukan pantang seks, tapi seks menjadi kesadaran tinggi, bukan sekadar pelepasan. Di sini tubuh bukan hanya wadah kenikmatan, tapi altar. Setiap tetes yang ditahan adalah investasi ke dalam kekuatan, kejernihan, dan spiritualitas. Tapi, hati-hati. Retensi bukan sekadar menahan. Kalau tidak diiringi pemahaman, ia jadi represi, dan represi sama dengan bom waktu. Jangan menahan karena takut, tahanlah karena Anda sedang membangun kekuatan. Kedaulatan seksual adalah saat Anda tidak lagi dipancing oleh sistem. Bukan karena Anda tidak bisa, tapi karena Anda memilih untuk tidak diatur. Algoritma pornografi, iklan yang hiperseksual, hingga dating apps, semua dirancang untuk menarik energi Anda keluar dari pusat. Karena ketika Anda tidak berdaulat secara seksual, Anda mudah dikendalikan. Pria yang lemah secara seksual sama dengan pria yang mudah disuruh. Tapi ketika Anda pegang kendali atas hasratmu, tak ada iklan, tidak ada tren, tidak ada wanita yang bisa mengendalikanmu. Anda tidak haus, Anda hadir. Anda magnetik. Energi seksualmu adalah kerajaanmu. Jika kamu tidak memimpinnya, orang lain akan menjajahnya. Kita tidak sedang bicara soal moral. Kita sedang bicara kekuatan pribadi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi. Retention bukan untuk semua orang, tapi mereka yang sanggup akan memegang kunci realitas. Mulai hari ini, jadilah penjaga gerbang energimu, bukan untuk menyangkal dunia, tapi untuk menciptakan duniamu sendiri. Kalau kamu pikir seks cuma soal pelampiasan nafsu, maka kamu telah ditipu sejak lahir. Seks adalah alat kontrol, bukan cuma urusan kasur.
ini adalah kekuatan penciptaan, dan mereka yang paham menggunakannya untuk mengendalikan dunia, dari para penyihir zaman kuno sampai elit modern yang memakai jubah Armani. Energi seksual selalu disembunyikan dari rakyat biasa. Mereka menyebutnya sex magic. Ritual rahasia, manifestasi realitas, dan sihir paling kuat yang tidak diajarkan di sekolah karena terlalu berbahaya jika kamu tahu. Dalam tiap orgasme, ada portal tersembunyi. Dalam tiap ejakulasi, ada energi kehidupan yang dibuang. Tapi, bagaimana kalau kamu bisa mengambil alih kembali kekuatan itu? Bukan dengan menolak seks, tapi dengan memahami bagaimana seks bisa menciptakan realitas. Karena seks bukan musuh, seks adalah senjata. Senjata yang bisa membebaskanmu atau memperbudakmu selamanya. Dan semua itu tergantung siapa yang memegang kendalinya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa rasa orgasme terasa seperti keluar dari tubuh? Seperti kesadaranmu berhenti sejenak. Seperti waktu ikut meleleh. Itu bukan sekadar sensasi. Itu adalah kode kuno dalam tubuhmu. Dalam sains, saat orgasme terjadi, otak melepaskan oksitosin, dopamin, dan bahkan DMT. Senyawa yang disebut sebagai molekul roh. DMT, dimethyltryptamine, adalah zat yang secara alami muncul saat kita mimpi, lahir, dan mati. Tapi dalam orgasme, dia muncul sebagai cahaya kesadaran sementara. Para yogi menyebutnya Kundalini, energi ular api yang tertidur di dasar tulang belakang. Saat kamu orgasme dengan kesadaran penuh, Kundalini itu bangkit dan naik ke atas, menuju pineal gland, kelenjar kecil di tengah otak, disebut juga mata ketiga. Pineal gland bukan sekadar mitos, ia nyata, mengandung kristal kecil, dan peka terhadap cahaya serta getaran tinggi. Saat energi seksual mencapai kelenjar ini, ia bisa mengaktifkan persepsi spiritual, seperti mimpi yang jernih, intuisi tajam, dan bahkan kemampuan untuk merasakan waktu. Tapi pertanyaannya bukan apa itu orgasme, tapi apa yang kamu lakukan dengan energi setelahnya. Kalau kamu buang begitu saja, tubuhmu habis, jiwamu lemah. Tapi jika kamu olah, orgasme bisa menjadi roket kesadaranmu. Inilah yang tidak diajarkan. Orgasme adalah portal ansuk masuk ke versi terbaik dirimu sendiri. Tapi hanya jika kamu sadar dan cukup kuat untuk tidak jadi budaknya. Mereka menyebutnya sex magic. Tapi ini bukan tentang pornografi. Bukan juga soal gaya dirancang. Ini adalah ritual kuno, di mana seks digunakan bukan untuk kenikmatan, tapi untuk mengubah realitas. Di awal abad ke-20, seorang penyihir Inggris bernama Aleister Crowley membawa seks magic ke dunia barat lewat ajaran Thelema. Di sana tertulis jelas, dengan orgasme, manusia bisa membuka pintu dimensi lain dan menanam niat ke dalam alam bawah sadar serta alam semesta. Elit dunia memahami satu rahasia penting. Energi seksual sama dengan energi penciptaan. Dalam kondisi orgasme, batas antara pikiran sadar dan bawah sadar menghilang. Itu saat paling kuat untuk menanam program baru, baik program kebebasan atau perbudakan. Dan tahukah kamu, banyak ritual okultisme tingkat tinggi melibatkan seks, darah, dan simbol kuno. Bukan karena mereka sakit, tapi karena mereka tahu itu bekerja. Mereka menyembunyikannya di balik hiburan,
musik, film, video klip, semua diarahkan untuk satu hal: membuatmu membuang energi seksualmu tanpa kamu sadari nilainya. Karena jika kamu tahu bagaimana mengolah dia, kamu jadi terlalu kuat. Dan Matrix tidak suka pria kuat. Matrix hanya butuh kamu. Ejakulasi, scroll TikTok, kerja, dan mati pelan-pelan. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa jadi budak energi seksualmu, atau jadi penyihir yang menggunakannya untuk menciptakan realitasmu sendiri. Pernah mikir kenapa porno itu gratis? Kenapa gampang banget diakses, bahkan dari HP anak SMP? Itu bukan kebetulan. Itu desain. Indri pornografi bukan sekedar hiburan dewasa. Ia adalah mesin penguras energi dan fokus lelaki. Dan mesin ini sangat efisien. Setiap kali kamu nonton, otakmu dibanjiri dopamin, hormon kesenangan. Sensasinya seperti heroin, tapi legal, dan kamu nggak sadar ketagihan. Penelitian dari Dopamine Nation bilang, otak yang kecanduan porno mulai kehilangan kemampuan menikmati hal lain. Kerja jadi membosankan, interaksi sosial terasa hambar, dan seks nyata jadi nggak menarik, karena otakmu sudah diretas. Mindic, raksasa di balik banyak situs porno, memiliki algoritma canggih yang mempelajari apa yang kamu tonton. Setiap klik, kamu adalah data. Setiap fetish dipetakan, dan mereka gunakan itu untuk membuat kamu gak bisa berhenti. Setelah klimaks, kamu merasa kosong, lemas, malu, lalu janji, gua gak akan buka lagi. Tapi besok, kamu kembali. Itulah loop yang dirancang. CIA dan eksperimen pengendalian pikiran seperti MK Ultra pernah meneliti bagaimana seks dan trauma bisa dipakai untuk membentuk kepribadian. Dan sekarang, mereka nggak perlu chip di otakmu. Cukup kasih kamu akses Wi-Fi dan konten eksplisit. Mereka ingin kamu menghabiskan energimu di layar, bukan di dunia nyata. Mereka ingin kamu jadi penonton, bukan pencipta. Karena laki-laki yang bisa mengendalikan seksualnya adalah ancaman. Dia bisa jadi pemimpin, pembangun, atau bahkan pembebas. Energi seksual itu sama dengan energi hidup. Kamu bisa buang ke tisu, atau kamu bisa olah jadi kekuatan manifestasi. Itulah yang disebut di Tantra dan Yoga sebagai Kundalini. Sebuah potensi dahsyat di dasar tubuh yang bisa bangkit kalau kamu berhenti menyanyiakannya. Energi seksual bukan untuk dihabiskan, tapi untuk ditransformasikan. Selama berabad-abad, ajaran retensi seksual dijaga di balik tembok-tembok suci. Dari biara Hindu, laku Sufi, sampai ordo rahasia Eropa. Bukan karena seks itu dosa, tapi karena seks adalah gerbang menuju kekuatan ilahi. Sacred retention bukan tentang represi. Ini tentang menjaga energi mentah agar tidak bocor sembarangan. Ketika seorang pria tidak terikat oleh dorongan sesaat, pikirannya jadi jernih. Auranya berubah, keputusannya tajam, tubuhnya kuat. Energi Kundalini yang biasanya lari ke bawah, kini naik ke atas, membuka pusat-pusat kesadaran yang lebih tinggi. Retensi bukan pantang seks, tapi seks menjadi kesadaran tinggi, bukan sekadar pelepasan. Di sini tubuh bukan hanya wadah kenikmatan, tapi altar. Setiap tetes yang ditahan adalah investasi ke dalam kekuatan, kejernihan, dan spiritualitas. Tapi, hati-hati, retensi bukan sekadar menahan. Kalau tidak diiringi pemahaman, ia jadi represi, dan represi sama dengan bom waktu. Jangan menahan karena takut, tahanlah karena Anda sedang membangun kekuatan. Kedaulatan seksual adalah saat Anda tidak lagi dipancing oleh sistem. Bukan karena Anda tidak bisa,
tapi karena Anda memilih untuk tidak diatur. Algoritma pornografi, iklan yang hiperseksual, hingga dating apps, semua dirancang untuk menarik energi Anda keluar dari pusat. Karena ketika Anda tidak berdaulat secara seksual, Anda mudah dikendalikan. Pria yang lemah secara seksual sama dengan pria yang mudah disuruh. Tapi ketika Anda pegang kendali atas hasratmu, tak ada iklan, tidak ada tren, tidak ada wanita yang bisa mengendalikanmu. Anda tidak haus, Anda hadir. Anda magnetik. Energi seksualmu adalah kerajaanmu. Jika kamu tidak memimpinnya, orang lain akan menjajahnya. Kita tidak sedang bicara soal moral. Kita sedang bicara kekuatan pribadi yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi. Pretension bukan untuk semua orang, tapi mereka yang sanggup akan memegang kunci realitas. Mulai hari ini, jadilah penjaga gerbang energimu, bukan untuk menyangkal dunia, tapi untuk menciptakan duniamu sendiri.